Kamera CCTV merekam saat Sri Mulyani, warga Gubuk, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, diculik oleh sejumlah pelaku kejahatan di jalan dekat rumahnya pada Senin pagi. Sebuah minibus berhenti menghampiri korban yang sedang berjalan kaki hendak membeli bubur. Salah satu pelaku turun berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Korban kemudian digiring untuk mendekati pintu mobil, kemudian didorong masuk dan dibawa kabur oleh 3 pelaku yang sudah menunggu di dalam mobil. Saudara korban sudah berusaha mengejar namun tidak berhasil. Setelah kejadian, korban melapor ke kantor polisi. Korban mengaku mendapatkan penganiayaan di bagian telinga, dagu, dan kaki. Korban diturunkan di wilayah Sidomulyo, Kecamatan Ampel atau sekitar 5 km dari lokasi awal setelah perhiasan gelang emas seberat 51 gram dan kalung emas seberat 15,10 gram digasak para pelaku. Total nilai kerugian yang dialami korban berkisar 50 juta rupiah. Saya didorong ke dalam mobil. Nah, saya sudah masuk ke mobil, pintu ditutup, lari. Mobilnya lari itu, ya lari kencang. Nah, saya teriaknya gini, tolong, tolong. Itu, nyampe, tolong, tolong. Yang satu malah ngancam, diem, tolong, tolong. Paten nih bayi. Hasil pemeriksaan korban di polsek ini apa yang ditemukan dan? Korban mengalami kerugian cukup banyak ini. Ada perhiasan gelang dan kalung, nilainya kurang lebih ya 50 juta lebih ya. Kemudian barang bukti nggih, apa tadi, nota-nota perhiasan tersebut. Berbekal beberapa barang bukti yang dikumpulkan, polisi saat ini melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Camar Haina, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pada pagi hari ini pemirsa, akibat percikan api las gudang mebel di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Hingga petugas damkar tiba, diduga ada 3 orang karyawan yang terjebak dalam gudang tersebut. Kebakaran melanda gudang mebel di kawasan Nagrag, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, Selasa sore. Diduga kebakaran bermula saat seorang karyawan sedang mengelas, namun percikan api las mengenai cairan thinner hingga terjadi kobaran api dan merambat membakar gudang. Hingga petugas damkar tiba, kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat kobaran api kian cepat membesar. Ya, belum 100% ada korban, cuman tadi saksi dari keterangan dari pekerja katanya ada teriakan minta tolong dan ada suara Allahu Akbar. Kedengarannya suara cewek, kan tadi kan keterangan 1 cewek, 2. Belum bisa dipastikan terkait korban jiwa dan korban luka dalam peristiwa ini, namun diduga ada 3 orang karyawan terjebak di lantai 2 gudang yang terbakar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah 2 lantai di Jalan Dupak Timur 4, Surabaya ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu kamar di lantai 2. Warga sekitar Jalan Dupak Timur 4, Surabaya, Jawa Timur, Selasa pagi dikejutkan dengan adanya kebakaran di salah satu rumah tingkat. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu ruangan di lantai 2 dan dengan cepat membesar karena hembusan angin.
Warga pun langsung berjibaku melokalisir api agar tidak merembet ke rumah lainnya. Sudah keluar dari kamar yang tengah, kan 3 kamar di atas. 3 kamar, yang tengah itu keluar asap. Sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran Pemkot Surabaya dikerahkan ke lokasi. Sempitnya akses membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api pun baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Sementara itu, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Gangnya sempit, hanya unit kecil saja yang bisa masuk. Sebagian unit kita di jalan raya hanya nyapli, ya. Diduga konsleting. Sumber utama dari kamar tengah itu infonya 2 bulan tidak ditempati, ya. Tiba-tiba nyala dari situ, asap mengepul. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Laga final sepak bola di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berlangsung ricuh. Keributan yang melibatkan antar pemain dan penonton itu dipicu oleh benturan badan antar pemain. Kerusuhan terjadi saat laga final Esparman Cup Jilid 1 antara Pemuda BFC versus Bintang Putra FC di Stadion 29 November Sampit. Keributan yang melibatkan antar pemain dan penonton ini dipicu oleh benturan badan antar pemain hingga memicu emosi sejumlah supporter. Sejumlah petugas berupaya melerai perkelahian. Wasit juga memberikan kartu merah terhadap pemain yang dianggap menjadi pemicu keributan. Itu hal biasa aja dalam sepak bola, karena dalam sepak bola, karena berbenturan fisik adalah hal biasa, itu hal yang lumrah saja. Makanya terakhir mereka udah saling salaman, udah ada rekonsiliasi, mereka udah biasa aja. Pada intinya biasa aja dalam dunia olahraga. Setelah keadaan kembali kondusif, pertandingan pun dilanjutkan meskipun berlangsung dalam tensi tinggi. Laga pun dimenangkan Pemuda BFC atas Bintang Putra FC dengan skor 2-0. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pesan kepada calon Presiden Prabowo Subianto yang diduga mendukung capres nomor urut 2 tersebut. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Camar Henda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah pohon raksasa tumbang di depan rumah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Akibatnya sebuah mobil ringsek akibat tertimpa pohon. Sebuah mobil ringsek usai tertimpa pohon tumbang di depan rumah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pohon beringin tumbang akibat terpaan angin yang kencang dan pohon yang sudah dimakan usia. Petugas Dinas Pertamanan yang mendatangi lokasi berusaha mengevakuasi pohon menggunakan gergaji mesin. Sebelum pohon beringin tumbang, angin kencang sempat melanda di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta. Ada angin kencang. Tapi ya biasa, bukan angin puting beliung. Ini pas kejadian dalam mobil ada orang, Pak? Nggak ada. Nggak. Parkir. Oh, lagi parkir aja. Cuma satu mobil ini, Pak, yang kena? Iya, nggak ada lagi. Meski tak ada korban jiwa, namun besarnya pohon membuat proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemirsa, akun Instagram pribadi milik Menko Polhukam sekaligus Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD diretas. Sebuah video menampilkan aktivitas sejumlah orang yang mirip tentara Israel diunggah pada akun tersebut.
Pemirsa, unggahan video terbaru di akun pribadi Mahfud MD tiba-tiba menarik perhatian warganet. Video ini menampilkan sejumlah orang berseragam sedang bermain bola. Sementara tulisan keterangan pada video ini berbahasa Ibrani. Warganet pun ramai-ramai memberi komentar dan menilai akun Mahfud MD diretas oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Pemirsa, staf khusus Menko Polhukam Rizal Mustari dalam keterangan tertulisnya menyebut akun Instagram pribadi Mahfud MD diretas. Segala unggahan dan juga pesan yang muncul sejak Selasa pagi bukan dari Mahfud MD. Rizal meminta seluruh pihak untuk mengabaikannya. Akun Menko Polhukam dapat kembali diambil alih oleh tim pengelola pada hari Selasa sore. Sementara pihaknya tengah menyelidiki peretasan ini. Menanggapi soal akun Instagram pribadi milik Menko Polhukam sekaligus cawapres Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD yang diretas, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa keamanan siber di Indonesia harus mendapatkan perhatian khusus. Security system kita, keamanan siber kita rasanya memang perlu mendapatkan perhatian. Ya kalau seperti Pak Mahfud saja bisa diretas, jangan-jangan yang lain juga mudah gitu. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pesan kepada calon Presiden Prabowo Subianto di acara Natal bersama Kementerian BUMN di JCC 15 Januari 2023. Namun sejumlah pihak menilai pesan Erick kepada Prabowo diduga menjadi dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan setelah dirinya menyampaikan pesan yang diduga bermuatan dukungan kepada Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pesan disampaikan Erick Thohir dalam acara Natal bersama Kementerian BUMN yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Senin 15 Januari 2023. Dalam sambutannya, Erick menjelaskan alasan mengundang Prabowo Subianto karena merupakan bagian dari keluarga besar BUMN. Erick Thohir menitipkan pesan kepada Prabowo untuk menjaga toleransi umat beragama di Indonesia di masa depan. Karena itu, dengan segala ketulusan, kita semua yang hadir hari ini menitipkan kepada Bapak Prabowo, Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan. Kita titipkan kepada Pak Prabowo persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar kita menjadi negara yang maju, sejahtera, dan mendunia. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pesan yang disampaikan Erick Thohir kepada Prabowo seolah memberikan dukungan. Hal ini pun bisa dianggap sebagai presiden buruk bagi Kementerian BUMN. Agung juga mempertanyakan langkah Erick Thohir yang hanya mengundang Prabowo Subianto. Padahal ada juga Menko Polhukam Mahfud MD yang saat ini ikut kontestasi Pilpres 2024. Tak hanya itu, dalam pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan mengenai deretan pejabat yang dilarang ikut kampanye. Di antaranya direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan BUMN atau badan usaha milik daerah, dan pejabat bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural. Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan dukungan pejabat untuk paslon nomor urut 2 juga terjadi di sejumlah daerah. Terkait hal tersebut, netralitas aparat di Pilpres 2024 pun dipertanyakan. Masa pencoblosan pemilu 2024 tinggal 1 bulan lagi. Namun isu netralitas aparat dan pejabat semakin menyeruak. Seperti di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah atau Sekda diduga mengkampanyekan cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka. Dugaan kampanye ini dilakukan saat Sekda Takalar menyampaikan pidatonya di hadapan ratusan guru honorer. Dalam dugaan kampanyenya, Sekda Takalar menyampaikan janji Presiden Joko Widodo yang akan kembali mengangkat tenaga PNS jika anaknya memenangkan Pilpres 2024. Menyikapi video viral tersebut,
petugas Bawaslu Kabupaten Takalar mengaku masih mencari fakta yang sesuai video utuh saat oknum sekda berpidato. Selain itu, dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno. Acara dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Acara desa ini berbuntut protes karena dianggap sebagai bentuk ajakan memilih pasangan capres-cawapres tertentu dari kepala dan perangkat desa yang semestinya netral. Belum selesai sampai di situ, dugaan pelanggaran pemilu juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Video yang diduga rapat bersama antara kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Medan yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang yang diduga kepala bidang SMP Kota Medan, Sumatera Utara, secara terang-terangan mengajak para remaja sekolah memilih pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tanpa ragu, ia mengatakan bahwa PGRI mengerahkan para kepala sekolah ke politik. Karena menurutnya, jika memilih pasangan nomor urut 2 dianggap lebih menguntungkan. Di akhir video tampak juga beberapa orang mengacungkan 2 jari. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Medan, David Tampu Bolon, mengatakan sudah menurunkan tim untuk melakukan penelusuran terkait kebenaran video tersebut. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri dialog dengan Himpunan Guru PAUD di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pasangan Ganjar Mahfud akan mendorong program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri dialog dengan Himpunan Guru PAUD di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ganjar disambut ratusan simpatisan dan juga guru PAUD. Pada kesempatan ini, Ganjar respons keresahan Presiden Joko Widodo soal pendidikan, di mana dari data yang ditemukan, jumlah penduduk dengan strata pendidikan tinggi masih rendah. Ganjar menyebutkan jumlah penduduk dengan strata pendidikan tinggi Indonesia masih ada di bawah Malaysia dan Vietnam. Karena itulah, pasangan Ganjar Mahfud akan mendorong program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Betul. Makanya kemudian kenapa kok saya mendorong Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Ini skala prioritas yang kita ambil. Terbayangkan kalau nanti konsolidasi anggaran APBN untuk pendidikan bisa kita evaluasi hasilnya, maka harapan saya ini betul-betul bisa dikonsentrasikan untuk crash program. Maka mengejar ketertinggalan, angka putus sekolah, IPM kita yang mesti kita katrol sampai S1 sampai dengan S3 yang mesti kita tingkatkan, termasuk ilmu-ilmu yang sifatnya khusus, termasuk research and development. Ini kami pernah bicara dengan BRIN pada soal-soal ini, maka rasanya menjadi penting untuk melakukan reform besar-besaran di dunia pendidikan kita. Ya. Selain di tingkat S1, Ganjar juga mengaku akan mendorong pendidikan di tingkat diploma dan juga kejuruan. Dari Batang, Ismalia, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan ke wilayah Warakas meninjau bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Sementara calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan ke wilayah Warakas, Jakarta untuk meninjau bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis. Gibran mendapat sambutan antusias dari warga yang didominasi kaum ibu-ibu dan juga perempuan. Pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan pendukung Prabowo Gibran disambut antusias oleh warga. Saat berdiskusi dengan warga, Gibran memaparkan program dan visi misi Prabowo Gibran kepada masyarakat. Selain itu, Gibran juga sempat membagikan buku kepada anak-anak kecil di wilayah sekitar.
Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kedatangan Anies di Kota Sorong disambut ribuan warga dan simpatisan. Dalam kunjungan tersebut, Anies mengunjungi tempat pendaratan ikan di Jembatan Puri Kota Sorong dan melakukan dialog dengan para pedagang dan warga. Anies mendengarkan langsung curahan hati masyarakat dan pedagang yang menginginkan perubahan. Para pedagang dan warga Sorong berharap Anies bisa memberikan perubahan yang lebih baik pada mereka jika terpilih menjadi presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres dan Cawapres nomor urut 3 didoakan menang dalam pemilihan presiden tahun 2024. Doa kemenangan ini dibacakan saat Mahfud MD hadir dalam silaturahmi dengan pimpinan gereja dan tokoh masyarakat di Aula Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Jatun Silangit, Sumatera Utara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD dan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo bertemu dengan pimpinan gereja dan tokoh masyarakat di Gereja HKBP Jatun Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam silaturahmi ini, pendeta dan ratusan jemaat gereja HKBP mendoakan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud bisa menang Pilpres 2024. Kami memohon kepada Tuhan menangkanlah Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kami melihat sebagai elemen masyarakat sungguh-sungguh serasi kepada membangun Indonesia lebih maju lagi. Doa dan harapan jemaat gereja HKBP Jatun Silangit akan menguatkan semangat juang pasangan Ganjar Mahfud saat menghadapi Pilpres 2024. Dukungan ini menandakan pasangan Ganjar Mahfud bisa diterima oleh semua umat beragama di Indonesia. Ganjar Mahfud diterima di komunitas HKBP. Amin. Karena ini adalah aulanya HKBP. Amin. Pendeta sosial HKBP tadi mendoakan. Partai Perindo merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Mahfud MD pada kontestasi Pilpres 2024. Partai bernomor urut 16 ini terus menggerakkan semua mesin partainya di pusat dan di daerah untuk mengusung pasangan nomor urut 3 ini. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Partai Perindo kembali menggelar bazar sembako murah untuk warga. Kali ini bazar sembako murah diadakan untuk warga Kampung Kedung Turi, Kelurahan Kedung Doro, Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Angela Herliani Tanu Sudibyo belusukan ke Kampung Kedung Turi, Kelurahan Kedung Doro, Tegalsari, Surabaya. HT dan Angela memastikan bazar sembako murah yang digelar Partai Perindo bisa dirasakan manfaatnya oleh warga. Dalam bazar ini warga bisa membeli paket sembako yang terdiri dari minyak goreng dan gula pasir hanya seharga Rp10.000. Dapat apa aja? Dapat gula dan ini minyak goreng, Pak. Kalau di luar berapa harganya, Bu? Ya mahal. Kalau ininya aja, gulanya aja 17, ininya 14. Berarti murah ini ya? Iya, murah sekali. Kegiatan bazar sembako murah ini merupakan salah satu program Partai Perindo untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan bagian daripada kegiatan sosial Partai Perindo yang memang dari dulu sudah dilakukan. Ada gerobak, ya, ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada baksos sembako, karena merupakan satu kepedulian kepada rakyat kecil. Partai Perindo selalu konsisten ya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa program-program yang menyentuh langsung masyarakat dan bagaimana memperjuangkan visi dari Partai Perindo yaitu kesejahteraan masyarakat. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus membantu masyarakat lewat program bazar sembako murah di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, dalam pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan memiliki target 11 juta suara dan 50 kursi DPR RI. Demi mencapai target tersebut, pimpinan partai berlambang Ka'bah melakukan safari politik ke berbagai daerah. Untuk memenangkan pemilu 2024, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono melakukan safari politik ke Provinsi Lampung, Bandar Lampung. Mardiono bertemu kader dan calon legislatif se-Provinsi Lampung, menggelar dialog terbuka berdiskusi soal pemenangan pemilu. Mardiono menyebut P3 akan terus meraup suara dari semua kalangan, termasuk milenial atau anak muda. Generasi milenial dan generasi Z itu sekarang sudah lebih dominan ya tentu di samping juga bagian dari regenerasi Partai Persatuan Bangunan itu harus ada tumbuh ya kader-kader dalam rangka untuk estafet kepemimpinan, maka tidak pernah henti-hentinya ya P3 merekrut ya dari kader-kader yang kaum milenial, baik untuk bekerja pemenangan politik dalam pemilu maupun untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang selanjutnya. Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan dukungan penuh dari Himpunan Alumni Miftahul Huda yang ada di Provinsi Lampung. Hal itu disampaikan Mardiono saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Wasilatul Huda di Kabupaten Lampung Selatan. Pimpinan Pondok Pesantren Wasilatul Huda, Kiai Haji Cecep Yunani berharap keterlibatan para kiai di P3 ke depannya dapat membawa aspirasi masyarakat dengan baik. Terdapat 99 orang se-Indonesia dari alumni Himpunan Miftahul Huda yang mencalonkan diri di legislatif melalui partai berlambang Ka'bah ini. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menegur keras perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang masih menerapkan pembebanan biaya berlebih kepada pekerja migran Indonesia atau PMI. BP2MI akan mendorong proses hukum jika perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI tidak bisa mengembalikan uang PMI sebesar Rp697 juta. Badan yang melindungi pekerja migran Indonesia ini juga akan merekomendasikan pencabutan izin P3MI kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini BP2MI telah menerima 113 pengaduan terkait pembebanan biaya penempatan berlebih kepada 30 PMI di Hong Kong. Pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada para direktur utama perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang terlibat. Melimpahkan penanganan pengaduan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bagi P3MI yang tidak kooperatif dalam penyelesaian permasalahan di BP2MI. Keempat, D. Mengeluarkan nota anjuran mediasi bagi para pihak untuk dapat melanjutkan permasalahan ke jalur hukum jika pada mediasi tidak ditemukan. Pemirsa, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI melantik kepengurusan baru periode 2023 hingga 2026. Pelantikan digelar di Hotel Sultan Jakarta. Pelantikan ATVSI kepengurusan baru periode 2023 hingga 2026 diikuti sejumlah pengurus yang sebagian besar merupakan pimpinan perusahaan televisi swasta. Dalam struktur kepengurusan yang baru, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Imam Sujarwo, melantik sejumlah pengurus ATVSI periode 2003-2026. Yang kedua, kita ingin membangun kebersamaan antara anggota ATVSI sehingga kita menjadi kuat untuk menghadapi digitalisasi ini. Nah, tahun 2024 ini juga tahun digitalisasi ya. Tapi kita berusaha bagaimana membangun kebersamaan ini supaya televisi-televisi swasta itu ke depan akan semakin maju lah, semakin berikan manfaat. Dengan sejumlah tantangan pertelevisian swasta di era digitalisasi, tak lepas dari bermunculannya media baru yang menggeser pola konsumsi dan perilaku konsumen khususnya televisi.
kita tetap konsisten memperjuangkan bagaimana industri televisi ini bisa tetap eksis ya, di saat-saat seperti saat ini di mana belum jelasnya mengenai aturan tentang media baru, tentang sosmed, sehingga ini yang menggerus daripada industri pertelevisian. Seperti kita ketahui bahwa televisi ini diatur oleh P3SPS, oleh KPI yang begitu ketat, begitu jelas aturannya, sementara kalau dari dunia media baru itu tidak jelas, dan ini yang bisa mengakibatkan tumpang tindihnya persaingan bisnis yang tidak seimbang. Tantangan dalam era digitalisasi membutuhkan inovasi dan bisnis model baru untuk bisa bersaing di tengah industri digital saat ini. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Lionel Messi terpilih sebagai pemain terbaik dunia di ajang The Best FIFA Football Award 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, seorang pria warga negara Indonesia ditangkap petugas di Guangzhou, China lantaran melakukan KDRT kepada istrinya sendiri. Akibat kekerasan yang diterimanya, korban mengalami sejumlah luka lebam di tubuhnya. ET ditangkap di Guangzhou, China oleh petugas fungsi imigrasi dan protokol konsulat KJRI karena menganiaya istrinya sendiri. Warga negara Indonesia ini keluar dari Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan ketat aparat Polres Metro Jakarta Utara. ET dilaporkan oleh istrinya SAG ke polisi lantaran kasus kekerasan dalam rumah tangga pada November 2023 lalu. Akibat dari perbuatan pelaku dan rekannya, korban mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian berawal saat korban menanyakan paspor dirinya dan anak-anaknya yang disita oleh pelaku. Banyak mendapatkan penjelasan, korban justru dianiaya suami dan rekannya. Usai menganiaya, pelaku dan rekannya kabur meninggalkan korban. Pelaku sempat melarikan diri ke Singapura sebelum ditangkap di Guangzhou, China. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara, Wakapolres, para penyidik, Jatantras, dan PPA beserta jajarannya. Dan Kedutaan Imigrasi KJRI Guangzhou, Bapak Wijaya Adibrata, dan tim. Atas tertangkapnya DPO Edrik Tanaka yang telah melakukan kekerasan yang sangat luar biasa kepada saya. Saya tetap berharap keadilan sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak saya dapat saya terima dari proses hukum yang akan dihadapi Edrik Tanaka. Ya, imigrasi saat ini fungsinya kemarin itu sempat mencegah. Nah, jadi hasil pencegahan ini langsung kami tanggapi, langsung kami pulangkan, dan saat ini sudah kita serah terimakan semua ke Polres. Untuk status penggunaan paspornya bagaimana, Pak? Paspor sementara kita tarik. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang KDRT dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menuntut DPRD memanggil PJ Gubernur Jawa Barat terkait aturan tentang upah bagi pekerja di atas 1 tahun. Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat Selasa siang. Aksi unjuk rasa dilakukan untuk meminta dukungan legislatif agar mendorong PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerbitkan aturan mengenai upah pekerja di atas 1 tahun. Meminta DPRD mengirimkan surat rekomendasi kepada PJ Gubernur agar menerbitkan Kepgub upah 1 tahun. Yang kedua, DPRD memanggil Biro Hukum, memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Biro Kesra untuk menelusuri kenapa sampai saat ini tidak diterbitkan Kepgub tersebut. Sebelumnya PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin telah memberikan opsi untuk mengeluarkan surat edaran mengenai aturan tersebut. Namun para buruh menolak karena surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Pemirsa, korban letusan gunung api Lewotobi laki-laki menangis histeris saat evakuasi tim SAR gabungan. Hal ini terjadi akibat tenda pengungsian dinilai para korban tidak layak huni. Bukan masalah itu, bangga kami punya terlalu banyak dari bawah tuh. Bisa lah begini nih, nggak bisa begini nih. Warga dari Desa Nurabeleng, Kecamatan Wulang Kitang, korban letusan gunung api Lewotobi laki-laki sempat melakukan protes saat hendak dievakuasi tim SAR gabungan ke lokasi pengungsian di Desa Konga. Bahkan setibanya di lokasi pengungsian, para ibu-ibu pun kembali melakukan protes dan menangis histeris. Mereka harus menerima kondisi satu tenda pengungsian diperuntukkan menampung 528 jiwa. Hal ini dinilai tidak layak huni dan tidak memadai. Baru satu tenda ini belum memenuhi. Kami punya kuota yang dari bawah. Berapa dari sana yang tadi di? Kami keseluruhan 500. 500 ya. Jadi Bapak kecewa dengan pola pelayanan model begini? Kalau diusahakan lagi bisa. Iya, kalau dilihat dari keadaan sekarang kan mendingan di sana. Hingga saat ini, aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki masih meningkat dengan status awas. Bahkan pada Selasa pagi pun gunung api kembali erupsi disertai guguran awan panas sejauh 2 hingga 3 km. Terkait hal itu, warga diminta tetap siaga. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, pedangdut sekaligus pengusaha Inul Daratista protes atas kenaikan pajak hiburan 40%. Kenaikan pajak tersebut dianggap mematikan pengusaha. Kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75% menuai protes para pelaku usaha hiburan. Protes dilayangkan dengan mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi sejak 5 Januari lalu. Pelaku usaha hiburan menanggapi kebijakan ini berpotensi mematikan usaha hiburan tanah air. Artis sekaligus pelaku usaha karaoke, Inul Daratista, juga turut menyuarakan protesnya pada program Lintas iNews Siang. Saya berharap dengan adanya teriakan kami ini, judicial review-nya benar-benar menghasilkan kenyataan yang membuat kita semuanya jadi lega gitu. Ya kalau bisa batal gitu. Dan kalau bisa yang 25% ya kalau bisa turunin aja, orang di Jepang aja segala sesuatunya itu pajaknya cuma 10%, ini aja kemarin saya dengar mau naik 5% aja, rakyatnya sudah mau demonstrasi. Diketahui alasan pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dengan pertimbangan jasa hiburan hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, sehingga kenaikan ini dinilai mempertimbangkan keadilan. Dua anak harimau benggala lahir di kebun binatang Pematang Siantar atau Siantar Zoo di Sumatera Utara. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, video seorang ibu melahirkan yang harus digotong menggunakan tanduk terbuat dari sarung viral di media sosial. Ibu dan bayinya digotong oleh sang suami, dibantu seorang anggota polisi Babin Kamtibnas sejauh 3 km. Babin Kamtibnas Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, bersama warga menadu seorang ibu yang baru melahirkan. Video Bribka Heru Susanto ini viral di media sosial. Aksi ini dilakukannya karena di wilayah desa tersebut tidak ditemukan mobil untuk menolong ibu tersebut. Bribka Heru melihat seorang suami yang tengah menggendong kain sarung dan ternyata berisi N, istrinya yang baru saja melahirkan. Menggunakan kayu, tandu darurat pun dibentuk untuk menggendong ibu bersama bayinya ke rumah berjarak 3 km. Saya melihat seorang warga mengotong seorang ibu yang bersalin dan saya pun dengan sigap membantu ibu itu. Karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya. Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau merupakan wilayah pesisir. Untuk sampai ke Mandah harus menggunakan speedboat dengan menempuh 3 jam perjalanan dari kota Tebilahan, Riau. Dari Indragiri Hilir Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan.
Ribuan rumah warga di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terendam banjir akibat hujan dan pasang air laut di wilayah tersebut. Warga bertahan di rumah mereka meski tergenang banjir. Sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergenang banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah tersebut. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat lebih dari 1.000 rumah warga yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari setengah meter hingga 1 meter lebih. Tak hanya permukiman warga, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Meski rumah mereka terendam, warga memilih tetap bertahan di rumah mereka. Tingginya luapan banjir karena selain hujan dengan intensitas tinggi juga bersamaan dengan terjadinya pasang air laut. Hujannya intensitasnya tinggi dan kemudian sudah lebih dari sekitar 3 jam 4 jam sehingga mengakibatkan air meluap. Jadi hampir di seluruh kecamatan di Kota Pangkal Pinang banjir ya. Warga mengakui kawasan permukiman mereka kerap dilanda banjir saat musim hujan tiba. Namun genangan kali ini cukup tinggi sehingga merendam rumah mereka. Kalau yang setinggi kayak ini baru nih lah Bang. Sebelumnya Desember kemarin pernah, tapi cuma semata kaki di depannya. Gak ada sampai masuk ke dalam rumah. Sejumlah anggota BPBD disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi meluasnya dampak banjir. Warga diimbau untuk waspada terhadap hewan buas dan berbisa yang bisa masuk ke dalam pekarangan maupun rumah saat banjir. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pelan-pelan Pak sopir. Pemirsa, di awal tahun 2024, Kebun Binatang Pematang Siantar atau Siantar Zoo di Sumatera Utara menambah koleksi satwanya. 2 anak harimau benggala lahir dan diberi nama Rolin dan juga Roland. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pada iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Chamar Haenda. Dan saya Asmiatania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kelahiran 2 anak harimau jenis benggala menambah koleksi satwa di Kebun Binatang Pematang Siantar atau Siantar Zoo, Sumatera Utara. 2 harimau mungil diberi nama Rolin dan Roland ini lahir dari induk harimau benggala putih bernama Savana. Kedua bayi harimau tersebut merupakan keberhasilan breeding atau pengembangbiakan langsung oleh pihak taman hewan. Dengan bertambahnya 2 bayi harimau ini, maka total jumlah satwa harimau di Taman Hewan Pematang Siantar menjadi 5 ekor. Persebaran harimau benggala terdapat di negara seperti Bangladesh dan Nepal. Harimau pemakan hewan mamalia dan unggas ini memiliki masa hidup sampai 16 tahun dengan berat maksimal 300 kg. Hewan bertambah selain harimau, tadi kita lihat yang bengal ada yang putih dan kuning. Nanti kalau izin kalau boleh dibawa kemari ya. Itu kemudian ada mamuset, itu bisa lihat yang kecil dari Brazil, ada beberapa ekor. Selain 2 bayi harimau, terdapat keberhasilan breeding pada beberapa spesies hewan lain, seperti hewan walabi, rusa, merak biru, pesan, hingga bangau mahkota. Diharapkan satwa-satwa yang ada di Siantar Zoo dapat terus berkembang biak. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.